supaya nanti dari rekan-rekan memahami sedikit banyak beberapa fitur-fitur dasar dari Tableau, kemudian memahami sekilas mengenai cara pembuatan apa dashboard secara dasarnya, kemudian eh, dan ini mungkin beberapa fitur-fitur mungkin yang akan mungkin dijelaskan ya. Dan kita sekarang contoh aja menggunakan data DPT untuk membuat apa dashboard yang simpel aja, simpel dulu ya. Jadi di sini saya udah ada eh, data source, data DPT ini ini isinya hanya berupa nama provinsi, kota, jumlah kecamatan, jumlah desa, jumlah TPS laki-laki, perempuan, sama jumlah. Hmm. Nah, ini kita akan coba masukkan ke dashboard kita. Jadi dari tabel ini kita buka Excel, source-nya data DPT. Nah, ini caranya. Nah, ini dari sini kita bisa apa overview sedikit data yang tadi. Nanti kalau ada beberapa sheet, nanti di sini ada jumlah sheet-sheetnya. Jadi dalam satu Excel, misalnya ada 5 sheet, itu nanti akan muncul di sini. Dan sheet-sheet ini dianggap sebagai table. Jadi nanti di sini sebenarnya bisa di join seperti tabel, ada misalnya ada masternya, ada detailnya, atau di union atau apa di sini ada fiturnya nanti sebenarnya. Dan ini karena datanya simple, kita pakai yang proses yang simple dulu aja. Jadi ini untuk data source. Adapun untuk di Tableau desktop, di sini ada tulisan ekstrak. Nah, ini karena Tableau public, dia ekstraknya langsung ke public. Kita langsung aja dulu ke sini. Nah, ini nama data source-nya. Nah, sini nama kabupaten, provinsi, kita masukkan sini buat misalnya kita mau buat yang simple aja, menggunakan chart ya. Kita mau tahu jumlah TPS-nya aja, seperti ini. Terus kemudian kita pilih chart bar, misalnya kita sort by ininya aja, sort by paling besar. Kemudian habis itu warnanya kita berdasarkan yang paling besar, paling gede aja, jumlah TPS ya. Kemudian kita akan munculkan namanya di sini. Nama di sini. Nah, ini untuk satu yang di sini. Apa? Cakbar. Simpel pembuatannya. Nah, sementara di bawah si kabupaten, ini kan kabupaten kota ya, harusnya depannya provinsi. Nah, ini kita bisa bikin hierarki. Jadi kita buat hierarki di mana kabupaten kota itu di bawah dari provinsi. Wilayah misalnya. Wilayah. Jadi ini, jadi kita bisa expand nih, bisa di drill di di sini nanti kita expand. Nah ini ya kira-kira sesimpel itu untuk yang bikin dashboard yang ini. Kemudian kita misal ini kita kasih nama bar. Kemudian untuk yang berikutnya, misal kita ingin membuat dalam bentuk tabel aja deh yang simple. Tabel, kemudian habis itu kita mau munculkan jumlah ke, ke, ke- apa jumlah kecamatan, jumlah kelurahan. Sebentar. Kita mengapa jumlah kelurahan sama jumlah TPS. Nah, kalau dilihat di sini kayaknya kan agak apa namanya terlalu datar ya. Kita tidak bisa terlalu meng-highlight yang mana yang paling besar, yang mana yang kecil, yang terkecil. Nah, ini kita mungkin pakai warna aja. Kita kasih tak warna. Jadi tanpa ngelihat angka kita udah tahu oh ini yang paling menonjol nih jumlahnya. Kemudian kita di jumlah kecamatan, jumlah kelurahan, kemudian jumlah TPS, laki-laki, perempuan. Nah, ini terlihat apa namanya? Belum di split nih. Ini warnanya menyeluruh. Jadi sorry. Ini angkanya salah ya. Ini kita masukin ke Mesir ini. Nah, ini warnanya kegabung untuk representasi dari semua angka di sini. Jadi kita split aja warnanya disparate legend, jadi masing-masing punya highlight warna tersendiri. Kemudian kita mau ganti misalnya untuk yang laki-laki perempuan
Nah, kita tambahkan rumus misalnya untuk berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan, calculated field misalnya. Kita bikin ini namanya calculated field. Di, jadi tipenya ini ada tipe di atas ini ada dimensi. Dimensi ini berupa apa? eh, Seperti ini nama provinsi apa? Kalau yang measure ini berupa angka-angka atau nilai-nilai. Kalau dimensi bisa tanggal, bisa berupa tanggal, bisa berupa string, bisa berupa angka tapi string. Sementara ini adalah berupa nilai. Kita misalnya kita bisa bikin calculated field. Misalnya eh, laki-laki persen laki-laki laki-laki sama dengan sum laki-laki dibagi sum jumlah. Kenapa ini sum? Karena kita main di level yang sudah ke rekap. Kalau jadi hasil rekapannya totalnya baru kita bagi. Kita ganti ininya number formatnya ke percentage. Percentage kita munculkan sini. Kemudian juga misalnya kita duplikat. Kita ganti persen perempuan. Perempuan. Kemudian kita edit. Di sini kita ganti jadi perempuan. Apa sih tadi? Perempuan, betul. Oke, kita munculkan perempuan. Kita urutkan lagi coba dari jumlah kecamatan, jumlah kelurahan, jumlah laki-laki, jumlah TPS ya. Jumlah TPS, laki-laki, perempuan. Nah, kemudian kita mau untuk yang laki-laki perempuan warnanya juga seperti ini nih. Kita bisa ganti di sini. Edit color, kita ganti ke model yang ini. Kita yang senternya 0,5 deh. Ini juga edit color, and jadi yang di atas 50% warna biru, di atas di bawah 50% warna merah. Nah, ini fitur-fitur yang bisa kita secara visualisasi kita bisa langsung meng-highlight yang mana yang menonjol dan mana yang eh, minimum dan mana yang maksimum. Terus kemudian fitur-fiturnya lagi tadi ada ini ada namanya fitur drill down, namanya fitur drill down. Kemudian ada sorting, kita bisa sortingnya bisa di sini. Dengan mudah kita bisa pengen tahu misalnya yang perempuannya paling banyak di mana. Di Sulawesi gitu. Yang jomblo-jomblo mungkin ke sini mungkin itunya lebih lebih tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Ada sorting, ada ini. Oke, ini kemudian kita jadi yang grouping. Kemudian yang kita mau bikin rekapannya masih ada satu lagi rekapannya. Kita masukin username, sorry, username, nah ini beberapa rekan-rekan yang kita bisa munculkan ceritanya. Jadi di sini ada jumlah kecamatan, jumlah kelurahan, jumlah TPS, satu isinya kita mau tadi kondisi sebelah sini ini provinsi ini kabupaten kota. Jadi kita rumus misalnya jumlah kabupaten dan kota ini karena dia level rollnya ini level rollnya adalah kabupaten kota kita kasih satu aja sama ini. Kemudian untuk jumlah provinsi ini asumsi kita nama provinsi ada yang sama. Jadi kita bisa bikin kalkulatornya jumlah provinsi ini count count distinct count distinct jadi distinct apa tadi nama provinsi. Oke.
Oke, ini summary kita tambahkan jumlah provinsi, jumlah kabupaten kota, jumlah provinsi, jumlah kabupaten. Kita balik persen di sini, persen di sini yang simpel ini. Oke, ini dulu. Kemudian kita mau bikin dashboardnya. Dashboard ini baru sheet ya. Sebenarnya ini sheet, worksheet lah ibaratnya. Ini dashboard. Dashboard. Kita bikin dashboard yang ukurannya fix aja deh misalnya. Ukuran fixnya yang se yang segini deh. Kita masukin tadi misalnya summary-nya di sini. Ini ada yang float, ada yang tiled. Tiled itu jadi sudah terblok-blok. Jadi mau apa mau apa full habis itu di sebelah sebelah sininya gitu. Bisa seperti itu. Nah, ini misalnya yang tiled deh, nggak apa-apa deh. Ini tadi apa tuh? Ya, ini summary di atas ini misalnya. Ini nggak usah. Sorry, kita ganti floating aja deh, biar cepat dulu. Nah, sorry. Kita ganti floating asal kelihatan dulu aja. Summary, sini kasih judul misalnya ya. Dashboard, DPT. Ini kita buat asal ini aja ya, asal terlihat. Kemudian di sini ada barnya, kita munculkan bar di sini. Kemudian di sini munculkan gridnya di sini. Terus nggak perlu. Wait, wait, wait. Oke. Nah, kemudian eh, ini maaf lagi agak kurang sehat. Jadi suaranya mungkin kalau batuk-batuk diharap dimaklum. Ini kita sekarang memunculkan filternya nih, filter di sini. Untuk muncul filter, kita bisa menggunakan filter dan nama kabupaten nama provinsi. Nah, ini filternya kita ganti dengan filter yang multi select. Nah, kita ganti multi select. Kemudian kita yang pilih pakai yang ada tombol apply-nya. So, apply button. Jadi ketika kita milih dia langsung nggak langsung ke filter, tapi pas di apply baru ke filter. Jadi pilihannya banyak nih. Apa mau ada debatan segala macam, mau wild child juga bisa. Tapi di sini juga bisa dicari sebenarnya bisa. Kemudian kita masukin lagi yang satu lagi nih nama apa namanya filter jumlah apa nama kabupaten kota. Hmm, banyak potong banyak nih. Sebanyak ini. Lupa lupa ini.
Nah, ini sama kita ganti dulu dengan yang ini, customize supply button. So, customize more viewer button sama ada only relevant value. Only relevant value ini kepakai kalau apa jika kita pilih ini, ini kita pilih Aceh, apa yang muncul di sini yang Aceh aja, kira-kira gitu. Nah, ini ada se- sekilas aja mengenai eh, apa contoh membuat simple sheet sama dashboard yang menggunakan eh, dua simple apa sheet atau chart, di mana di sini ada cuman kita lihat di sini ini filternya untuk yang mana nih? Filter ini ternyata hanya berlaku untuk yang ini aja. Nah, ini harus kita tentukan ini filternya mau berlaku untuk mana nih. Jadi kita di setting supaya dia all value filter. Apply, sorry. Apply all using data source. Nah, kemudian tadi ini filternya. eh, Tadi bisa kita jadi bisa filter dari sini. Maka ini ke filter. Kemudian di sini kita pilih lagi. Ini bisa ke filter yang sebelah kanan nih. Nah, namun di selain itu juga ada fungsi filter yang nggak mesti harus lewat dari Tahu tadi kabelnya kasih. tidak mesti lewat dari yang di sini. Kita bisa menggunakan masing-masing cat itu sebagai filter. Jadi kita bisa gunakan ini, aktifkan filter di sini, aktifkan filter di sini. Jadi begitu kita run, kita bisa langsung klik di sini Sumatera Selatan, ini ke filter. Nusa Tenggara, ini ke filter. Atau sebaliknya, kita karena ini kita jadiin filter juga tadi kita klik ini. Nah, ini otomatis yang sebelah sana ke filter. Nah, ini memudahkan untuk urusan kalau mau langsung mendiscover data atau cari-cari data langsung dari cat-cat yang dimaksud. Jadi link antar filternya ada. Eh, itu kira-kira apa ininya. Jadi untuk penjelasan untuk sedikit terkait cara pembuatan eh, dashboard simpelnya untuk yang DPT ini. Jadi dari situ eh, pertama untuk mendemokan sedikit terkait ini simplicity-nya dalam pembuatan dashboardnya. Jadi ini eh, eh, memang modern BI ini untuk lebih ke arah user driven. Jadi user bisa membuat dashboardnya sendiri tanpa IT yang harus membuatkan sebenarnya. Yang IT itu masalah yang diperlukan oleh IT itu adalah yaitu bagian datanya tuh yang daerah sini yang emang agak kompleks. Kemudian untuk desain operasional juga cepat. Terus chartnya bisa bermacam-macam. Tadi itu nanti bisa dilihat di contoh yang di galeri tadi, data source joining. eh, Kemudian ini nanti kita akan eh, lihat lagi di eh, apa namanya? Oh ya, data source joining. Ini nanti kemudian tooltips, tooltipsnya juga nanti drill down, drill up, export dan ya ini nanti selanjutnya akan saya jelaskan lagi di untuk bagian data real count capture sampling ini. Nah, mungkin eh, selanjutnya eh, sebelum masuk ke data real count KPU dashboardnya penjelasannya dan lebih menjelaskan karena fitur-fiturnya aja sih fitur-fitur dari Tableau. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Ruri untuk apa tadi untuk eh, sesi kuis ya. Ya, Silakan terima Mas Ruri. kasih Pak Ahmad Irfan ya. Sambil mempersiapkan silakan kalau ada pertanyaan bisa di chat gitu ya, bisa ditulis di chat. Nanti kita ada sesi apa namanya? Ada sesi tanya jawab ya. Ya.
Oke, kita akan ada kuis ya di sini. Sudah kelihatan nggak ininya ya? Jadi, Bisu, bisu. ya, ya silahkan di sini bisa buka joinmyquiz.com ya. Kemudian masukkan kode 469225 ya. Ya, silakan di udah lihat semuanya Bapak Ibu? Eh, hadiahnya Pak, apa Pak? Ya. Jadi hadiahnya ya. Jadi nanti ada yang pemenang pertama. Sebentar, Pak, ya. Pemenang pertama akan mendapatkan ya e-wallet 100.000 ya. Pemenang kedua e-wallet 75.000 dan pemenang tiga 50.000 ya. Terus mungkin dapat diskon training ya kalau kita nanti bisa ke Sitik ya. Training Tableau kita ada 3 training ya. Ya 3 training. Eh, jadi data visualization, data manipulation, dan business intelligence untuk Tableau ya. Jadi nanti apa namanya pemenangnya bisa mendapatkan diskon 25% ya, Bu Vivi ya. Bisa dikoreksi Ya, tiga dapat ya. diskon untuk ketiga pemenang dan juga yang setelah Pak Mansur disebutkan mendapatkan e-wallet. E-walletnya bisa dikirim ke Shopee, Tokopedia, GoPay, eh, ataupun OVO ya, ataupun e-wallet lainnya. Ya, silakan Bapak Ibu bergabung di kuisnya. Ya ada 7 silakan yang belum masuk silakan. Ya, bisa. Tuh, langsung mulai Pak Mas Ruri. Ya, start ya. Yang belum bergabung kuis, bisa bergabung nggak Pak Mas Ruri? Ya, silakan bergabung bisa. Saya tulis di itu juga di mana? Di chatting itu. Kodenya.
Ini pakai timing ya Pak Masuri ya? Ya, Sampai berapa lama? oke. 5 menit lagi. Wah, ini bersaing nih Pak Danis dan Pak Gusti. Ya, kita sampai jam 11.00 ya. 11.00 berarti, sorry, berarti ya.
Oke, kita tutup kuisnya. Silakan eh ya kita tutup ya. Jadi pemenangnya adalah Pak Gusti Dihim dan Danis R. Silakan nanti kok follow up di chatting ya, nama lengkap dan email ya untuk kita lengkapi. Oke. Ya Gusti atau Dihim dan ya atau langsung menghubungi ke nomor ini ya, nomor yang tertera yang ada dikirim di email, Twitter ya, eh atau nomor yang ada di link flyer itu 081299374607 Bapak Ibu. Ya, untuk ketiga pemenang tadi ya, Pak Danis, terus yang username-nya Dihim dan satu lagi eh siapa? Yang ketiga Danis R. Danis R. ya Pak Danis, Pak Dihim dan yang ketiga Pak Masuri, Danis R. Danis R. Ya, sebentar. Foto. Silakan ya kirim apa namanya? Nomor ke email itu yang Bu Vivi ya untuk langsung di follow up ya sama Bu Vivi ya. Ya, Pak Masuri tolong bisa sebutkan lagi tiga pemenangnya? Ini saya tulis di situ di chatting. Oke. 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 Ya. Jadi saya ulangi tadi pemenang pertama ya mendapat eh, voucher e-wallet 100.000. Pemenang Hmm. kedua dapat voucher e-wallet 75.000. Pemenang tiga dapat voucher e-wallet 50.000 dan masing-masing dapat diskon 25% ya dari training Tableau Introduction to Data Visualization with Tableau ya. Yang jadwalnya nanti kita akan sampaikan kepada semuanya gitu ya dengan kita kirimkan katalog gitu ya. Terima kasih, selamat ya atas pemenang ya. Semoga seminar ini bermanfaat ya dan kita akan terus adakan seminar untuk pembelajaran ya data literasi dengan menggunakan Tableau, dengan menggunakan Python, dengan apa namanya digital marketing dan topik-topik yang akan kita berikan ya untuk meningkatkan literasi data dan kemampuan apa namanya profisiensi data untuk SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 gitu. Baiklah, saya kembalikan lagi ke Pak Irfan untuk melanjutkan untuk demo dengan dashboard ya tentang perolehan pemilu 2024 untuk Oke, pemilihan presiden. Silakan, Pak Irfan. siap. Terima kasih Pak Mas Rudi. Oke, izin share screen lagi. Oke, berikutnya kita akan menggunakan data dashboard data real count KPU. Nah, sementara ini yang data real count KPU yang sekarang ini memang sulit kita dapat, termasuk dari informasi internal partai sendiri untuk mendapatkannya itu emang susah juga. Dan sebelum kita akhirnya ngambil dari data crawling, jadi di crawling datanya, nah hanya belakangan nggak bisa, datanya nggak muncul tapi sempat ditarik data-datanya. Kan kalau kita lihat sekarang nih sudah tidak muncul nih datanya nih. Berapa, eh, 01 berapa, 02 berapa, 03 berapa, tidak ada informasinya. Jadi baru sebagian yang sempat saya crawling. Jadi pakai apa, eh, pemrosesan data dulu buat aplikasi crawling untuk mengcrawling apa, masuk ke level paling pertama provinsi, masuk ke dalam sini, terus masuk ke dalam sini juga diambil datanya, masuk ke dalam sini diambil datanya. Kayak buka webnya itu ya, output dari webnya itu kita scrap, kita apa, ekstrak datanya dari situ, dan itu butuh waktu. Ada 800 TPS kalau nggak salah, berarti ibaratnya paling sedikit 800 kali baru buka web, ibaratnya seperti itu. Nah itu ya memang karena tidak disediakan oleh dari sananya. Dan itu baru sebagian yang kami dapatkan. Nah, kemudian dari ini nanti lebih ke arah menjelaskan
fitur-fiturnya aja ya mungkin ya. Jadi untuk yang tadi udah disempet dirapikan sedikit yang data yang KPU tadi. Nah, ini nanti kalau begitu di save, dia akan otomatis kesimpan juga di tabu publik nih di web di website yang bisa sebenarnya diakses oleh semua orang kalau kita menggunakan tabu publik karena datanya kesimpannya di publik juga dia. Ini yang contoh yang tadi. Nah, sekarang kita masuk ke yang untuk yang Pilpres. Nah, untuk yang Pilpres ini mungkin sini saya coba tampilkan sedikit. Ini menjelaskan beberapa fiturnya aja. Jadi ini seperti yang di atas di sini total TPS yang sudah saya grab itu 443.000 eh, apa TPS dari 800 kalau nggak salah. Dan jadi ini emang ada catatan juga takutnya dijadiin patokan ini datanya benar. Jadi ini data masih eh, belum terverifikasi. Kemudian eh, ini filter quick filter di sini tadi misalnya kita pilih Indonesia, kemudian kalau kita pilih Indonesia maka yang muncul misalnya Indonesia aja. Dan sini kita kalau karena munculkan only relevant value berarti yang relevan value aja provinsi-provinsi Indonesia dan apa ascending ya jadinya sifatnya. Kalau yang luar negeri berarti ini nanti pilihannya yang luar negeri saja. Jadi ini quick filternya. Kemudian berikutnya di sini kita bisa tampilkan juga eh, tooltips nih. Nah, ini yang tooltips ini adalah yang ini nih, yang kotak muncul di depan ini ketika kita menghover. Menghover nih ini ada tooltipsnya. Tooltips ini kita bisa define sendiri. Jadi defaultnya dia mungkin seperti ini kali ya. Kalau defaultnya dia kadang suka agak masih berantakan, tapi ada informasinya. Jadi kita bisa rapikan seperti sesuai yang kita inginkan. Nah ini tooltipsnya yang saya rasa perlu begini. Persennya saya ganti warna warna orange juga. Kemudian ini saya munculkan kira-kira informasi yang diperlukan apa saja. Nah itu tooltipsnya. Kemudian berikutnya ini ada peta. Peta ini eh, bisa modelnya area bisa juga eh, titik-titik point longitude atau lang longitude ya. Nah, untuk area ini defaultnya Tableau itu sudah ada pakemnya sendiri. Maksudnya sudah ada informasinya sendiri. Jadi kalau misalnya ini apa Brazil, dia otomatis akan kepilih yang Brazil aja. Jadi kalau yang dia milihnya Kanada, berarti dia otomatis akan kepilih Kanada. Gimana dia dapat itunya men- menentukannya? Jadi ada tipe field namanya. Jadi di sini tadi ada beberapa tipe field. Bentar. Nah ini ada tipenya geo geo lah, tipe geographical. Nanti ada tentukan ini field negara, field kata atau field apa. Kira-kira seperti itu ada field provinsi, field country sampai zip code juga ada nih. Nah cuman ini data-datanya yang ter otomatis terdetek yang dari tabelnya. Kalau yang di luar itu misalnya negaranya eh, Inggris, kita nulisnya Inggris, bisa di tabelnya tahunya United States. Nah itu yang nggak ketemu itu dia akan muncul di sini nih, akan muncul di sini dan mungkin bisa di setting. Nah ini memang tidak di mapping semua sih sama saya karena emang belum nggak ada yang nggak standar juga. Jadi kira-kira seperti itu ada yang area yang by default. Sementara area ini juga sebenarnya berupa poligon. Poligon ini juga sebenarnya dari Tableau dia bisa bikin poligon sendiri, bisa membuat poligon sendiri. Eh, tapi kita cenderung untuk membuat mappingnya aja yang di kita namanya apa dimappingkan jadi yang benar apa gitu. Hmm. Mungkin ini juga nggak tahu nih yang Papua udah pecah jadi beberapa, ini masih jadi satu provinsi. Nah ini juga beberapa hal yang perlu di mapping lagi. Jadi ada yang poligon, ada yang longitude latitude. Ini juga sama kotak anonnya nggak ketahuannya banyak nih. Ya karena emang tidak dibuat untuk
bikin poin-poin di peta. Nah, lain-lain hal kalau misalnya kita bikin apa dari KPU bikin sampai TPS-nya apa longitude-latitude-nya ada. Nah, itu semua TPS, lokasi TPS itu bisa bisa ketahuan semua di mana. Bisa dimunculkan semua di sini. Nah, ini unknown banyak yang tidak diketahui kota-kotanya. Nah, ini hanya sebagai ini aja, sebagai contoh aja. Nah, kalau di sini dilihat misalnya kalau dari sisi apa dari sisi ini yang mayoritas-mayoritas dari Amerika, kemudian Australia ini dari apa Pak Ganjar ya, dari Pak Ganjar. Tapi kemudian yang Prabowo di daerah sini, cuman ini belum tentu juga dengan apa tidak terlalu merepresentasikan jumlahnya juga. Jadi misalnya kalau kita misalnya kita klik yang ini ya, yang satu jadi misalnya, sorry sorry, yang luar negeri aja deh, Australia, Australia. Nah, ini kotanya di sini, dia detailnya per kotanya di sini lebih ke arah Ganjar menang 46%, menang 49% Ganjar dengan detail yang ada di tooltipsnya, kira-kira seperti itu. Hmm. Nah, kalau dilihat di sini, sumbangan terbesar itu, DPT terbesar itu di daerah sini nih. Ini, kemudian daerah apa, Saudi Arabia, Egypt, jadi DPT jumlah pemilih suaranya paling banyak di daerah sini, gitu. Walaupun menang di sini misalnya, Pak Ganjar menang di sini, di Australia misalnya. Tapi secara total menang Prabowo di sini. Karena secara total lebih banyak. Ini apa makin besar lingkarannya, kita plan buat makin besar jumlah suaranya, mak makin besar DPT-nya, makin besar lingkarannya. Itu apa eh, contoh untuk menggambarkannya. Kemudian kita misalnya ke yang wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ini terlalu apa namanya? Sorry, terlalu ini kota ya, kabupaten. Oh, ini kayaknya sepertinya belum belum dibenerin kayaknya. Oh, ganti dulu. Sorry. Oh, ini kota Kendal, Jepara ya benar. Ya ini dari kota, misalnya kita melihat ke kota ini yang Bali ya. Bali, kalau dilihat di sini detailnya lagi, di sini ada chart untuk menjelaskan detailnya lagi. Jadi di Buleleng suka ada sampai level TPS. Nah, ini masih in progress. Kemudian yang ini udah selesai pemenangnya siapa-siapa. Mungkin kita coba ini dulu deh, kita balikin dulu di record dulu deh. Kita buka sudah yang di sini dulu. Nah, ini yang apa? Ini yang level gridnya. Kan kita ada apa namanya levelingnya ya, luar negeri, kemudian
Ini Arab Saudi, pemenangnya siapa-siapa aja. Ini kan kita pakai dibikin formula nih di tabelnya. Dari sini kita bisa lihat dari untuk yang luar negeri kita ke luar negeri. Sorry. Hmm, 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 hmm. Oh, ngumpet ya. Karena tabel publik yang lebih lama. Nah, ini yang luar negeri. Kalau dilihat sih yang menang tetap Prabowo ya. Kemudian kalau dilihat misalnya yang paling Anies itu paling besar di mana sih? Paling besar di Yaman, Libya, Mesir. Terus kalau di Yaman misalnya kalau itu siapa? Berarti kalau Pak Prabowo dia paling tinggi di Kamboja. Tapi kalau suaranya yang paling banyak kita lihat Pak Anies di mana di Arab Saudi. Kalau suaranya paling banyak Prabowo di Malaysia ya. Kemudian kalau ini karena belum semua lokasi kan diambil ini datanya. Kemudian untuk kita misalnya mau lihat yang ini yang Malaysia. Malaysia ini ada dua di daerah sini kan Malaysia di sini titik kotanya ada di 4 kota. Oh ini belum TPS-nya ya. Saya belum cek lagi nih ininya. Kemudian kita breakdown lagi dia ada 4 kota ya. Oh ini kotanya yang ada belum di tooltipsnya belum dimunculkan nih kotanya nih nama kotanya. Terusnya dimunculkan kota ini kucing segala macam. Kita buka detail lagi. Nah, ini sampai level TPS bisa kita keluarkan datanya. Nah, mm, 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 mm. Sorry, bentar. 3 menit lagi ya Pak Irfan. Oh, oke oke. Oke, kemudian di situ nanti ada fitur untuk eh, ada juga bisa modelnya mungkin pakai ada eh, link untuk membuka dashboard lain atau buka menu lain. Jadi kalau tadi kan tampilannya seperti itu. Ini misalnya tampilannya dibuat lebih simple. Ini kalau tren suara sebenarnya tadinya mau bikin pergerakan suara dari tiap pertanggal gitu. Nah ini misalnya provinsi Aceh, nanti sebelah kanan ke filter yang Aceh aja. Untuk Aceh ini kita mau lihat yang paling besar misalnya, yang suara dua paling besar. Sorry, chat. Kita memunculkan yang Aceh. Tamiang, nah dalamnya ini. Kita memunculkan eh, Karang Batu aja. Nah ini daftar yang Karang Batu. Nah kemudian kita mau lihat lagi baru yang di alur ini TPS-nya berapa baru muncul ini. Nah, ini ada beberapa fitur aja kita cara mau menampilkannya tergantung dari eh, kita mau menganalisanya seperti apa. Nah, jadi di lain hal itu juga ada fitur ini tadi untuk link antar dashboard ya. Jadi ada drill down, ada drill through. Drill through itu kalau drill down itu di expand tadi, kalau drill through itu begitu klik menu itu masuk ke page yang lain. Dalam hal ini tadi masuk ke page dashboard juga, tapi kita bisa masuk ke page yang lain juga. Misalnya di sini kita klik yang ini. Nah, di sini saya buka nih. Saya tambahkan menu Open KPU Data. Ini link berupa link. Kita buka eh, ke URL eh, punya KPU terkait data yang kita buka tadi. Jadi yang kabupaten apa yang apa ini Aceh
Aceh ini dia ada di sini datanya. Aceh ada di sinilah pokoknya link. Jadi kalau terkait data misalnya eh, waktu itu pernah buat juga untuk data nampilin apa namanya peta, terus sampai lihat diklik masukin ke keliatin Google Street View-nya. Jadi bisa link ngebuka URL mana aja dengan parameter-parameter yang dipasing dari data-data yang ada di dashboard Tableau-nya. Jadi datanya bisa dipasing sebagai parameter untuk membuka suatu URL. Jadi kita bisa masuk ke membuka sistem kita yang lain gitu dengan parameter-parameter dari sini misalnya. Saya Ganjar, kita Prabowo, kita klik ada link buka web profilnya Prabowo ke website yang lain itu bisa. Itu fitur dari yang ini. Fitur dari yang eh tadi drill up, drill through bisa buka ke other URL. Kemudian bisa di embed juga. Jadi kita bisa buka bikin dashboard kita menggunakan Tableau, kemudian ditampilkan oleh eh, ditampilkan di embed di website kita, di website mana aja. Jadi itu bisa dilakukan juga. Jadi dashboard dari Tableau yang bikin bisa kita sendiri, nggak perlu IT, minta tolong bagian IT untuk di embed ditaruh di ininya di sistemnya. Kemudian ad hoc report, nah itu tadi. Jadi kalau misalnya biasanya dari IT butuh report cepat segala macam, dengan pakai Tableau itu bisa cepat sekali. Kemudian ada juga underlying data. Jadi setiap data ini yang ada ditampilkan di Tableau ini, itu semua kita bisa keluarkan raw datanya. Jadi misalnya untuk yang ini kita bisa sorry, klik kanan ada view. Nah itu nanti bisa kita download raw datanya. Jadi kalau jadi misalnya data jadi IT bisa nanya ini datanya dari mana, tinggal download aja raw data dari data yang di poin tadi yang di poin tadi dan lain-lain. Nah ini contoh apa untuk sorry, apa namanya ini mengenai yang kemudahan membantu discovery data ya, data tentang data yang akan data yang kita perhatikan analisa. Jadi misalnya pernah bikin dashboard terkait program. Jadi dari sini bisa kita tahu siapa ini kan undang-undang scatter ya, scatter. Jadi kita bisa tahu siapa yang pengeluarannya lebih banyak dan bikin PO-nya banyak gitu misalnya. Kalau ini misalnya vendor bisa ngelihat ini vendor yang ini dia kuantitinya nilainya besar sekali. Kemudian ini vendor yang ini nilainya kecil tapi banyak bikin PO. Kemudian ini departemen ini paling banyak ngeluarin duit ini. Cuman banyak sekali yang paling banyak ngeluarin duit ini. Kemudian sampai isinya juga sama dan sampai kita bisa klik kanan ini apa sih barang yang kita klik di sini, nanti keluarlah barangnya misalnya. Barang yang dibeli itu barang yang ini, kemudian materialnya ini, siapa yang beli, siapa aja sih orangnya. Oh ini ternyata orang yang ini orang ini dia paling sering mesen PO, bikin PO walaupun nilai kecil. Kemudian ini tentang tadi bisa di drill down datanya. Kemudian ini jenis peta tadi kita bisa tampilkan juga pakai logo atau gambar yang size-nya juga bisa dibesar-kecilkan. Kemudian juga mungkin bisa ada macam-macam bisa dikreasi. Nah, jadi kalau dari sisi Tableau-nya sendiri sebenarnya dia terlihat simple. Jadi kalau kita buka Tableau, dia itu hanya terlihat seperti apa tampilannya simple. Jadi yang ada itu ini, kemudian ini, kemudian analisanya ada beberapa analisa ini yang belum sempat dijelaskan di presentasi kali ini. Tapi dia powerful, dia banyak sekali dari tools yang ada ini. Dia bisa bikin berbagai macam jenis dashboard analisa
yang memang perlu waktu dan perlu banyak apa tahu trik-triknya gitu kira-kira. Nah, jadi eh, itu cuman hanya mau menginformasikan aja bahwa trik-triknya banyak untuk bikin dashboard dengan tampilan yang terlihat simpel ini. Kemudian dan di apa di lapangan sendiri, di dunia usaha sendiri, di dunia apa BI sendiri, BI itu biasanya sering juga disandingkan dengan data warehouse. Jadi biasanya seperti yang diinformasikan oleh Pak Mas Ruri tadi untuk dashboard mobil tadi itu itu apa perspektifnya ada sebuah mobil di mana si pengendali mobil itu bisa melihat kondisi eh, real tentang eh, mobilnya. Sementara untuk di perusahaan dia juga perlu manajemen perlu lihat kondisi real dari perusahaannya. Jadi maka ditampilkan dashboard kondisinya. Nah, itu jadi ada bisa data accounting, data production, data financial, data HR segala macam ini semua dan bisa jadi dari cabang A, cabang B, cabang C, kemudian ada dari sistem A, sistem B, sistem C. Sementara jadi bisa aja contoh dari di Subdat kemarin bisa ada sampai 30 sistem kalau nggak salah, 30 sistem yang ingin digabungkan untuk dimunculkan di dashboardnya. Nah, itu kemudian ada eh, campur juga untuk satu sistem juga sering tidak mencukupi ngambil dari database atau tabel. Perlu ada mapping manual, ada perlu data tambahan, makanya kadang suka digabung dengan Excel, TXT segala macam. Nah, ini jadi ini fungsi dari data warehouse atau data processing yang kemudian begitu masuk ke tablunya sendiri jadi eh, datanya sudah lebih rich dan lebih kaya dan lebih bersih dan kemudian dengan mudah ditampilkan di menggunakan dashboard Tableau. Eh, Kira-kira seperti itu dan ini tadi seperti yang diinformasikan dengan Mas Rui, eh, dashboard Tableau sendiri itu bisa ngambil dari menggunakan live data source jadi Tableau-nya connect-nya langsung ke database-nya langsung ke text file-nya tapi idealnya menggunakan ekstrak karena datanya diekstrak menggunakan versi database tablunya yang memang didesain untuk speed. Jadi walaupun datanya 1 juta, 15 juta, segala macam itu eh, masih masih aman karena emang didesain untuk speed kalau yang diekstrak datanya dan tidak mengganggu database yang ini. Kalau misalnya tidak ada proses ETL ini dan langsung connect ke Tableau, misalnya untuk tarik laporan, laporan yang ribet itu query-nya bisa panjang banget dan bisa misalnya setengah jam baru keluar. Nah, kalau misalnya udah diproses atau udah diekstrak ke Tableau, ya berapa detik keluar gitu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi penggunaan Tableau sendiri jadi bervariasi, bisa untuk perusahaan, bisa buat analitik, bisa buat analisa dan lain-lain. Eh, Mungkin kira-kira sampai situ dulu, Pak Mas Ruri. Eh, saya kembalikan kembali dengan Pak Mas Ruri. Silakan, Terima Pak. kasih banyak ya Pak Ahmad Irfan ya. Kita bisa lihat Sama-sama. demonstrasi dashboardnya betapa kompleksnya ya, tapi tidak ada programming ya. Jadi drag and drop aja ya. Seperti itu. Jadi siapapun background kita ya, itu bisa apa namanya? bisa menggunakan Tableau, tinggal mempelajari. Nah, di SciTix dan UP2M Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia, kita ada 3 modul ya. Dari 3 modul untuk training, yang pertama adalah Introduction to Data Visualization with Tableau, ya, bagaimana kita mempelajari connect data, kemudian bagaimana apa namanya membuat data visualisasi data gitu kan, bagaimana membuat filter ya kan, kemudian menganalisa ya, itu modul pertama. Kemudian modul kedua adalah Suaranya data. kurang jelas, Pak. Oke, sebentar ya. Oke, jadi apa namanya, terima kasih Pak Irfan ya. Jadi kita bisa memiliki insight tentang penggunaan Tableau ya dengan data real ya dari KPU yang tadi sudah dijelaskan bagaimana cara memperoleh datanya ya. Jadi sangat kompleks sehingga CITIX dan UP2M itu menyediakan 3 modul training. Yang pertama adalah Introduction Data Visualization with Tableau ya. Jadi kita bagaimana
cleaning database, cleaning dataset, kemudian mengconnect data source, kemudian membuat visualisasi data, kemudian membuat filter dan segala macam yang sudah diterangkan Pak Irfan tadi akan dipelajari lebih detail. Itu 4 hari. Itu untuk modul pertama. Yang modul kedua adalah data manipulation ya. Jadi bisa data blending gitu ya. Data source-nya lebih dari satu. Ya, bagaimana memblending itu dengan data manipulation itu 4 hari lagi ya. Kemudian yang terakhir adalah business intelligence ya. Bagaimana membuat dashboard tadi ya. Membuat dashboard, kemudian mempublish ya. Kalau di Tableau Public kan dipublishnya di internet gitu ya. Kalau di Tableau misalkan di Kemenhub, misalkan di website mereka gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat menarik sekali ya, dan itu tidak memerlukan skill programming yang intensif seperti Python ya. Jadi kita ada levelnya juga, ada data analisis dengan Python ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang lebih cenderung ya untuk pekerjaan atau untuk karir ya bisa menghubungin kami ya. Jadi dengan expertise di bidangnya ya, dalam hal ini Pak Ahmad Irfan dan saya sendiri untuk Tableau itu bisa mengkontak untuk kalau ingin tertarik untuk mendalami ya, untuk mempelajari Tableau tersebut gitu ya. Oke, itu saja mungkin. Nah, sekarang kita buka termin pertanyaan ya. Silahkan. Kalau ada Bapak ada pertanyaan dari tadi ya, apa yang masih kurang dipahami ya silahkan. Ada pertanyaan mungkin? Oke, mungkin saya akan mengawal dari saya Pak Ahmad Irfan. Nah, kira-kira di Indonesia itu peluang tablunya gimana Pak Irfan? Mungkin kan Pak Irfan sudah dalam hal ini banyak proyek gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan ke peserta gitu ya. Opportunity dengan penggunaan tablu ini. Silahkan Pak Irfan. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta gitu ya. Iya, iya. Kalau Tableau sendiri sih emang apa seperti di Gartner yang tadi itu dia leading leading juga. Jadi emang selama ini eh, kita kan dulu pernah bermain di Cognos, cuman sejak ada Modern BI eh, dan yang sering digunakan saya sendiri seringnya melihat peluangnya di Tableau. Jadi cukup banyak yang sudah banyak bermigrasi ke Tableau. Ada juga Power BI, cuman tetap yang Tableau itu cukup dominan dan eh, apa dan mudah juga dari tim IT-nya nanti untuk memaintainnya juga sebenarnya sih. Jadi kalau dilihat sih emang di dunia emang udah banyak sekali. Kemudian di Indonesia juga udah banyak di mana-mana. Ya kayak kemarin terakhir kan di Pelindo, kemudian di apa di eh, Chandra Asih, di apa Perhubungan darat ya. perhubungan darat yang mungkin tadinya IT-nya nggak apa IT-nya sebenarnya waktu itu dia itu kuliah di ITB, kalau nggak salah di ITB ada jurusan apa terkait data warehouse gitu ya, apa bisnis intelijen gitu Business ya, intelligence. bisnis Iya. intelijen ya, ya. Nah, IT-nya lulusan situ yang tadinya mungkin dia nggak kenal apa nggak nggak terbiasa Tableau, jadi akhirnya juga suka sama Tableau. Kemudian ya gitu sih. Emang dari saya juga emang beberapa beberapa nyoba aja beberapa produk yang lebih praktis kemarin sih saya seringnya pakai Tableau jadinya. Itu dari sisi pendapat saya dan dari sisi di lapangan sih memang banyak digunakan dan Ya. banyak diperlukan juga. Dan eh, untuk apa untuk membuat presentasi atau membuat analisa eh, kan kita biasa suka pakai Excel segala macam ya. Kalau misalnya sudah biasa pakai Tableau juga mungkin jadi untuk visualisasinya juga jadi lebih lebih mudah juga sih. Ya, terima kasih Pak Irfan. Ya, silakan bisa buka mic kalau yang mau ada pertanyaan langsung ya. Kita nggak ada chatting lagi karena biar langsung berinteraksi. Silakan ada pertanyaan. Tadi sudah jelas semua atau gimana dari dashboardnya misalkan apa yang misalkan gimana ngeling misalkan mapnya dengan grafiknya warnanya itu kan tadi sudah
ya kita menerapkan apa namanya Izin prinsip-prinsip Pak, tadi. dokter Ya, mau bertanya. silakan, silakan Pak Jalmudin. Silakan Pak. Izin Pak, kalau setelah kita mengikuti pelatihan, Ya, apakah langsung kepada sertifikasi, kemudian sertifikasinya yang mengeluarkan langsung dari Tableau langsung, atau dari LSP yang oke. mana gitu? Terima kasih. Ya, kita persiapkan skillnya ya Pak. Jadi kalau mau ambil profesional bisa langsung ke Tableau ya. Tapi kalau dari CITIX dan UP2M nanti sertifikatnya dari UI gitu ya. Jadi Certificate of Attendance saja gitu ya. Jadi tapi Oh, kita siapkan apa namanya skillnya gitu, skillnya. Jadi kalau mau ambil apa namanya sertifikat silahkan gitu untuk karir gitu ya. Seperti juga misalkan Python esensial ya. Jadi ada sertifikasi internasional ya. Jadi kita muatan dari apa apa namanya materinya itu menuju ke situ ya. Jadi siapkan sampai dia siap untuk sertifikat. Tapi untuk sertifikatnya dia bisa ambil langsung dari Python eh, Foundation gitu ya, yang dari Cisco itu oke, ya, baik Pak. yang Terima kasih Pak. itu. Ya, terima kasih Pak Jamaluddin. Yang lain ada pertanyaan? Ya, Izin Pak bertanya, ya silakan dengan Ibu siapa? Mungkin diperkenalkan. Gusti Oh ya, Bu Gusti, silahkan. Bu Gusti dari mana? Mungkin. dari Jakarta, Ya. Mercubuana. Oh ya, silahkan Bu Gusti. Bu Gusti. Mau mau bertanya Pak dengan tadi pem, Pak siapa? Pak Ahmad Yang Irfan. itu Pak yang Ahmad kedua, Irfan. Pak ya Ahmad Mas Irfan. Irfan. Saya kan sedang belajar Tableau. Ya, saya sedang belajar Tableau. Saya menemukan kesulitan pada saat visualisasi eh, dalam bentuk map kota yang saya apa namanya kotanya itu tidak dikenali gitu loh Pak. Nah, pada saat saya klik misalkan ada 42 kota gitu. 42 kotanya unknown ya. Pas saya Hmm. klik dia kan muncul tuh edit location gitu ya Pak. Nah, pada saat pertama kali saya pilih jadi apa namanya non atau fixnya udah saya pilih negara kota-kota itu ada di negara mana. Tapi pas saya jalanin lagi di esok hari, saya buka lagi projectnya saya itu, kotanya itu malah ada yang tidak terdeteksi gitu. Ya, Nah, Maksudnya itu kenapa ya Pak? maksudnya kota yang sebelumnya udah terdeteksi, jadi tidak terdeteksi apa? Pas lagi saya buka, iya, Hmm. ada yang tidak terdeteksi. Misalkan dari 42 kota, ternyata ada dua kota nih yang tidak terdeteksi. Padahal sudah dilakukan solusinya dengan cara yang sama gitu. Mungkin itu project baru lagi nggak Bu? Maksudnya apa beda beda Enggak, sama, sama, beda sama ya? sama Pak, sama. Hmm, Iya. iya. Sebenarnya sih solusi yang lebih tuntasnya sih kita benerin biasanya kami benerin dari data source-nya. Jadi di data source-nya kita buat Oh, mapping yang baru. Adapun kalau misalnya tidak terdapat di tablunya sendiri, maksudnya list kotanya atau apanya tidak ada di tablu, tapi kita mau pointing eh, di luar kota yang terdaftar di tablu itu, sejelek-jeleknya pakai long lat juga tuh kita akhir masukinnya long lat. Jadi kadang ada kebutuhan memang tidak terdaftar di tablu tuh itunya kota atau posisi-posisinya. Jadi eh, saya di data source-nya saya masukin long latnya dan nanti bikin apa referensi mappingannya sheet apa ya tabel atau sheet referensi mappingannya supaya begitu masuk ke Tableau itu udah bersih lah kira-kira gitu. Jadi ada dua tuh, satu hmm. mappingan kota yang benernya apa itu dipindahin ke data source-nya. Yang kedua, kalau misalnya emang terlalu spesifik posisinya harus pakai long lat, ya kita long latnya kita isi kita benerin dirapihin di data source-nya sih lebih aman ya, gitu karena nanti kalau bikin project baru lagi nanti supaya kita nggak
harus mapping lagi, misalnya bikin dashboard baru lagi gitu misalnya, dua dashboard yang berbeda, tapi sumber datanya sama. Nah itu kalau kita nggak benerin datanya di awal, pas yang bikin kedua itu bisa kerja dua kali jadinya. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, Hmm, Mudah-mudahan menjawab. ya. ya, Longitudinal ya latitude baik ya, Pak. longitude latitude ya. 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 Apakah menjawab, Ibu? Ya. Iya, oke, terima kasih Pak. Satu lagi Iya. boleh nggak Pak? Saya bingung Iya Pak sila. sebenarnya fungsi dari split itu untuk apa ya Pak? Fitur khas yang split, Yang apa? kalau nggak salah ada ya fungsi dari split Split, di Tableau splitnya kayaknya ada fungsi itu yang di penuh Yang penuh split apa split data gitu. oh, split data. Nah, kalau yang di data source, sorry, split data kalau Iya yang yang di data source-nya. di data source-nya ya. Kalau yang di data source kan ada yang fitur Iya, buat semacam pivot. Kalau pivot itu kan buat iya mengtranspose ya, pivot. transport ya, transpose ya. Iya. Terus ada yang ke join join juga, menjoin antar data, datanya joinnya seperti apa, mau union all atau apa. Kalau yang split sendiri itu eh, saya juga jarang pakai sih itu eh, fitur itunya yang so far. Mungkin dari Pak Mas Ruri eh, pernah nyoba? ya, saya belum juga. Jadi itu nanti dipelajari di data manipulation ya. Data di data manipulation ya di modul Iya, kedua itu iya nanti. betul. Mungkin dicek Oh, data di- manipulation ya. ya Oh, di modul kedua jadi yang oke intermediate-nya Pak. itu. Ya, jadi ada blending data blending gitu, union dan segala macam di situ. Oke. Oke Pak. Terima kasih Pak atas Ya, jawabannya. ya, Sama-sama. oke. Ada pertanyaan yang lagi satu lagi ya sebelum ditutup ya. Kita sudah 12 menit lebih dari yang di planning. Ya. Oke, terima kasih banyak ya. Mungkin untuk kenang-kenangan silakan kalau boleh boleh dibuka kameranya kita foto ya terakhir ya sebelum ditutup. Kalau enggak, oke. Ya, Bapak Ibu yang peserta boleh silakan kalau nggak keberatan untuk kita foto bersama gitu ya. Alumni ya insya Allah kita akan keep connect ya untuk seminar berikutnya ya. Seminar berikutnya. Jadi kecuali yang tidak bersedia nanti kita akan hapus dari database ya. Jadi kalau misalkan bersedia nanti kita akan kirim informasinya gitu ya. Kecuali yang tidak berkenan, nah kita nanti akan remove remove dari dataset dari database kita ya. Ya, jadi jadi nanti bisa lihat di di source lain gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Apa namanya? Sebentar saya capture dulu ya. Hmm, Print screen. Sebentar, sebentar. Snip ya. Snip. Ya, sebentar ya. Sebentar. Semuanya sini. Ya, ya. Bentar ya, Pak. Mana tadi snip? Snip. Mode Windows snip. Oke. Ya, benar. Oke. Oke.
Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu ya yang telah menghadiri seminar ini ya. Kita akan adakan seri berikutnya untuk topik berikutnya ya tentang seputar data analisis dan artificial intelligence serta digital marketing ya. Jadi stay tune ya. Nanti kita akan kirimkan link untuk recording kalau kita sudah upload dan juga materi PDF yang di awal ada beberapa yang belum disampaikan nanti bisa Bapak pelajari sendiri gitu ya konsepnya gitu. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Dari kami Citix dan UP2M DTE FTUI mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Recording stopped. Ya. Mari Bapak Ibu saya tutup ya. Terima kasih banyak.